Haleluya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudaraku? Dahsyat luar biasa, amin. Sungguh amat baik, amin. Yesus baik, amin. Yesus terlalu baik juga, amin. Haleluya, itu sudah. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau hari ini kita ada sebagaimana ada, bukan karena kekuatan kita, tetapi Tuhan yang masih mengizinkan kita hidup. Tentu Tuhan punya maksud dan rencana mengizinkan kita hidup di dunia ini. Karena itu marilah kita terbuka kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan agar Dia memberitahukan apa isi hatinya kepada kita sebelum Dia datang kembali menjemput kita. Ibu bapak saudari itu dijemput oleh Tuhan. Iya, kita tunggu hari kedatangannya yang tidak lama lagi. Haleluya. Kita harus terus berharap akan kedatangan Tuhan. Mari kita baca Alkitab kita. Kita baca Roma pasal 12. Kita lanjutkan firman Tuhan yang hari Rabu kita dengar. Roma pasal 12 ayat 11 dan 12. Mari kita baca bersama-sama dengan bersemangat dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Amin. Ya, sudah dihafal ayat ini kan? Mudah ayat ini dihafal. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tak dapat dipungkiri ketika kita mengikut Tuhan, ada halangan-halangan yang kita hadapi, yang membuat kita menjadi tidak lagi bersemangat, yang membuat kita menjadi kendor. Dan halangan-halangan itu datang dari dalam dan dari luar diri kita. Dan Bapak Ibu saudaraku sekalian, orang yang kerajinannya mulai kendor, orang yang semangatnya atau rohnya tidak lagi bernyala-nyala melayani Tuhan, dia akan mengalami kehilangan. Yang pertama, dia akan kehilangan sukacita. Yang kedua, dia akan kehilangan kesabaran. Yang ketiga, dia akan kehilangan ketekunan. Itulah sebabnya ayat 12, setelah kita membaca ayat 12, dalam ayat 11, ayat 12 langsung dikatakan begini: bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi apabila kerajinan kita mulai kendor, di mana roh kita tidak lagi menyala-nyala melayani Tuhan, maka kita akan kehilangan sukacita. Kita tidak bersukacita lagi. Kita menjadi tidak sabar lagi. Bahkan kita menjadi tidak tekun lagi. Tetapi Tuhan tidak mau kita ada dalam keadaan itu. Kalau kita tetap ada di dalam keadaan itu,
Tuhan akan memuntahkan kita. Dia akan membuang kita seperti yang dia katakan kepada jemaatnya di Laodikia. Yesus sendiri berkata, oleh karena kamu tidak dingin dan tidak panas, melainkan kamu suam-suam kuku, maka aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Artinya dibuang oleh Tuhan. Jadi keadaan dibuang oleh Tuhan adalah keadaan yang sangat mengerikan. Oleh sebab itulah Paulus berkata kepada kita, janganlah hendaknya kerajinan engkau. Amin. Biarlah rohmu menyala-nyala. Semua yang di sini menyala-nyala rohnya. Orang yang baru percaya ataupun orang yang sudah lama percaya juga mengalami keadaan ini. Kita jadi teringat seperti yang dikatakan oleh Yesus dalam Matius pasal 13, di mana ada beberapa orang yang menerima firman, yang menerima iman dari Tuhan berupa benih yang ditaburkan. Dan di sana ada orang yang begitu menerima benih yang ditaburkan itu, segera menerimanya dan dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh penindasan dan penganiayaan karena firman itu. Maka orang itu pun segera murtad. Untuk menjadi murtad diawali dari kerajinannya mulai kendor. Orang tidak langsung murtad, tetapi ada beberapa hal fase yang akan dia lewati menjadi murtad. Dan itu dimulai dari kerajinannya mulai kendor. Kemudian rohnya pun tidak lagi menyala-nyala. Maka dia akan menjadi sama seperti orang yang dikatakan oleh Yesus dalam Matius 13 ayat 20, yaitu orang yang mendengar firman Tuhan dan yang segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak bertahan, ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila penindasan datang atau penganiayaan datang karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Itulah sebabnya firman Tuhan hari datang kepada hari terus disampaikan. Itulah sebabnya Yesus sampai hari ini terus berdoa buat saudara dan saya. Di sorga dia berdoa untuk kita, supaya tidak ada satu orang pun di antara kita yang menjadi murtad dan binasa. Itulah sebabnya dia mengutus hamba-hambanya ke seluruh dunia untuk mengingatkan umat-umat tebusannya supaya memiliki iman dengan berbagai cara, dengan talenta masing-masing. Jadi hamba-hamba Tuhan diutus oleh Tuhan tidak sama, tidak harus serupa. Tidak harus serupa talentanya, tidak harus sama caranya berkhotbah, tidak harus sama dia melayani jiwa-jiwa, tidak harus melulu di dalam doktrin yang satu. Tetapi Roh Kudus bekerja di hati setiap hambanya di seluruh dunia ini. Roh Kudus menggerakkan hambanya menurut keinginan Roh Kudus itu sendiri.
Sehingga tidak boleh disamakan. Sehingga tidak boleh kita berkata, si anu tidak sama dengan pendeta kami, sesat. Tidak boleh. Itu semua sudah diatur oleh Tuhan untuk mempertahankan semua umat-umat tebusannya tetap menyala-nyala melayani Tuhan. Amin. Supaya apabila Tuhan Yesus datang kembali, umatnya sudah siap menerima Dia, menyambut hari kedatangannya, sehingga pada hari kedatangannya umat-umatnya tidak menjadi orang yang dimurkai, tidak menjadi orang yang dimurkai, tetapi orang yang dikasihi dan orang yang disediakan tempat bagi Dia. Bapak Ibu saudaraku sekalian, apa yang membuat kita menjadi kendor dalam melayani Tuhan? Apa yang membuat kita tidak lagi menjadi bersukacita sebagai anak-anak Tuhan? Apa yang membuat ibu bapak menjadi tidak sabar lagi melayani Tuhan? Bahkan apa yang membuat kita menjadi tidak tekun lagi melayani Tuhan di hari-hari ini? Mungkin penganiayaan, mungkin pencobaan, tetapi apapun itu tidak boleh membuat kerajinan kita menjadi kendor. Amin. Bukankah firman Tuhan berkata, apakah yang dapat, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangankah, pedangkah? Semua itu tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Baik penguasa-penguasa yang akan datang dan penguasa-penguasa yang sudah ada, penguasa di atas, penguasa di bumi, tidak akan bisa. Karena Tuhan memberikan kita kekuatan, yaitu Roh Kudus-Nya. Roma 5, kita baca. Roma 5 ayat 4. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Jadi Roh Kudus dikaruniakan kepada kita, sehingga kita memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan. Dan pengharapan yang tidak mengecewakan itu adalah kasih Allah yang telah dicurahkan. Dan yang dicurahkan oleh Allah kepada umatnya, pertama-tama adalah Dia mencurahkan Roh Kudus. Sehingga dengan Roh Kudus itu membuat mata kita terbuka, membuat mata kita melihat. Melihat apa? Melihat pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi kita, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya kepadanya. Amen. Itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Itulah sebabnya Paulus berdoa kepada jemaat di Efesus, aku berdoa supaya kepadamu dikaruniakan mata hati yang terang, agar kamu dapat melihat pengharapan apa yang terkandung dalam panggilanmu. Jadi kalau kita melihat pengharapan yang tidak mengecewakan, yang Tuhan sudah sediakan bagi kita di depan, maka kita tidak akan kendor melayani Tuhan. Roh kita akan terus bernyala-nyala melayani Tuhan.
Kita tidak akan dapat dipatahkan, dilemahkan oleh masalah, oleh sakit penyakit, oleh kemiskinan, oleh apapun. Tidak akan bisa membuat kita kendor melayani Tuhan. Saya sudah sampaikan bagaimana orang yang tidak kendor melayani Tuhan, yang rohnya terus menyala-nyala melayani Tuhan, adalah orang yang setia sampai mati walaupun nyawanya terancam. Amin. Bukan hanya karena ekonominya terancam, bukan karena kesehatannya terancam, tetapi nyawanya pun terancam. Dia tetap berkobar-kobar mengikut Tuhan. Itulah Sadrak, Mesak, dan Abednego yang sudah sampaikan hari Rabu yang lalu. Sadrak, Mesak, dan Abednego ini memiliki roh yang menyala-nyala. Mereka terancam mati oleh karena mereka tidak mau menyembah patung emas buatan Raja Nebukadnezar yang tingginya 60 hasta. 60 hasta, tinggi sekali. Lebarnya 3 hasta. Padahal Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah pegawai istana. Maka Raja Nebukadnezar mengumpulkan para pegawai, para bupati, para hakim, dan ahli hukum. Semua pemimpin-pemimpin, bahkan para menteri dikumpulkan supaya menyembah kepada patungnya. Ketika bunyian dibunyikan, ada serdam, ada kecapi, ada seruling, dan bunyi-bunyian lainnya dibunyikan, maka semua orang harus menyembah kepada patung itu. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego yang ada di istana pada waktu itu, mereka tidak mau sujud menyembah. Mereka hanya melayani Tuhan Allah semesta alam, Allahnya Israel. Walaupun dia juga melayani raja di istana, tetapi karena dia tahu tugas utamanya adalah melayani Tuhan, walaupun dia sebagai pegawai di kerajaan. Amin, Ibu Bapak. Ini mengajarkan kepada kita, sekalipun kita bekerja menjadi PNS, sekalipun kita bekerja menjadi pegawai swasta, ataupun bekerja dalam bidang kita masing-masing, mengelola usaha dan lain-lain sebagainya, itu bukanlah nomor satu. Pelayanan kita yang terutama adalah melayani Tuhan. Amin. Melayani Tuhan. Semua pelayanan yang ada di dunia ini itu adalah penunjang bagi kita untuk dapat kita melayani Tuhan lebih baik. Maka Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka tidak mau menyembah patung itu, sehingga mereka pun dilaporkan kepada raja. Dan raja pun memanggil mereka bertiga dan berkata, apakah betul kalian bertiga tidak mau menyembah patungku? Apakah kalian bertiga tidak takut kepadaku? Ketahuilah, orang yang tidak mau menyembah patungku akan kumasukkan ke dalam perapian yang bernyala-nyala. Maka pada hari ini setelah bunyi-bunyian dibunyikan, maka kamu bertiga haruslah menyembah. Maka bunyi-bunyian pun dibunyikan, tetapi mereka bertiga tetap tidak mau menyembah kepada patung itu. Maka raja pun menjadi sangat marah, meluaplah amarahnya, air mukanya pun berubah. Lalu mereka pun ditangkap, dan mereka pun disuruh lagi menyembah. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego berkata, jika Allah kami yang kami sembah, yang kami puja, sanggup melepaskan kami,
maka Ia akan melepaskan kami juga. Tetapi seandainya pun Allah kami itu tidak mau menyelamatkan kami, ketahuilah Tuanku Raja, kami tetap tidak akan mau menyembah dan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah kepada patung emas yang Tuanku dirikan. Mereka memiliki roh yang bernyala-nyala di dalam hati mereka. Hati mereka terus cinta kepada Tuhannya. Walaupun mereka sedang ditawan, walaupun mereka sedang diperbudak di negeri orang, tetapi cinta mereka tidak pernah pudar kepada Tuhan. Mereka tetap mengakui bahwa Tuhan Allah Israel adalah satu-satunya Tuhan Allah yang benar di seluruh dunia. Padahal nyawa mereka terancam. Dan mereka pun berkata, sekalipun Tuhan itu tidak menyelamatkan kami, kami akan tetap menyembah Dia dan tidak akan menyembah siapapun. Diberkati atau tidak diberkati, kami tetap setia kepada Tuhan. Orang-orang seperti inilah yang dicari oleh Tuhan. Amin. Dan orang-orang seperti ini banyak di tempat ini. Haleluya. Tidak semua kah? Tidak semua membilang amin, ya. Seandainya kami tidak dilepaskan, kami akan tetap. Kenapa bisa begini? Karena di hatinya ada luapan cinta yang dalam kepada Tuhan. Maka mereka pun ditangkap, diikat, dan mereka dibawa ke atas dan akan dilemparkan ke dalam api itu. Tetapi Bapak Ibu, raja itu berkata, sebelum mereka dilemparkan ke dalam api itu, panaskan api itu 7 kali lebih panas lagi, 7 kali lipat panaskan. Lalu api itu pun dipanaskan, ditambah lagi, maka panasnya pun minta ampun, sampai orang-orang yang mengangkat mereka sudah mati terbakar. Belum masuk ke dalam api, orang yang di luar api pun sudah terbakar. Tetapi mereka bertiga tidak terbakar. Dalam keadaan terikat, mereka pun dijatuhkan ke bawah. Walaupun dijatuhkan, mereka tidak mati. Ibu bapak kalau dilempar dari ketinggian 5 meter, dilempar dari ketinggian 5 meter dengan tangan terikat, pasti mati. Dalam terikat dilemparkan ke bawah. Walaupun di bawah kasur yang tebalnya 10 cm, pasti mati. Tetapi orang itu bertiga dilemparkan ke bawah dalam keadaan terikat, tidak mati. Dan mereka berjalan-jalan di dalam api. Dan raja pun melihat, dia tersentak, kagum dan heran. Dia berkata, bukankah 3 orang yang kita lemparkan? Tapi sekarang ada 4 orang. Ada 1 orang lagi bersama dengan mereka berjalan-jalan di dalam api itu. Dan rupa orang itu seperti anak dewa. Itulah anak Allah, Yesus Kristus. Amin. Yang membela mereka. Lalu raja pun mengeluarkan mereka. Hai Sadrak, Mesak dan Abednego, keluarlah, Allah yang Maha Tinggi telah menyelamatkan engkau. Lalu mereka diperiksa, mereka pun tidak terbakar. Rambut mereka pun tidak hangus, jubah mereka pun tidak rusak, bahkan pada mereka tidak ada bau kebakaran, tidak ada bau api, tidak ada bau timus. Padahal mereka baru keluar dari api yang hebat. Lalu raja pun berkata, terpujilah Allah Sadrak, Mesak dan Abednego. Maka pada hari ini aku buat sebuah keputusan. Barang siapa yang mengucapkan penghinaan kepada Allahnya Sadrak dan Mesak dan Abednego, orang itu akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan dan dijadikan timbunan puing. Lalu kepada mereka bertiga pun
diberikan kedudukan yang sangat tinggi. Dalam Daniel 3 ayat 30. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Amin. Ayat 27, Daniel 3 ayat 27. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Mengapa semua ini terjadi? Karena di hati mereka ada api roh yang menyala-nyala. Amin. Sehingga api yang di luar tidak bisa membakar tubuh mereka. Ada api Roh Kudus di hati mereka yang bernyala-nyala. Api cinta yang berkobar-kobar kepada Tuhan ada di dalam hati mereka. Maka api yang di luar pun tidak bisa merusak mereka. Api perapian yang bernyala-nyala adalah gambaran daripada persoalan yang sedang ibu bapak hadapi. Amin. Persoalan, pergumulan, permasalahan, beban, segala macam di situ. Itulah api yang bernyala-nyala yang akan membinasakan kita. Yang dirancang oleh iblis, bahkan sudah dirancang tingkat kedahsyatannya sampai 7 kali lipat, artinya sempurna sudah iblis merancang kehancuran bagi anak-anak Tuhan. Sampai 7 kali lipat, 7 angka sempurna. Iblis sudah merancang sebuah rancangan yang sempurna untuk membinasakan saudara dan saya. 1 Petrus 5 ayat 8 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum hendak mencari orang yang dapat ditelannya. Tetapi apabila kita memiliki roh yang bernyala-nyala di dalam hati kita, kerajinan kita tidak kendor sedikit pun untuk mengasihi Tuhan Allah kita. Api yang dibuat oleh iblis tidak akan bisa menghancurkan hidup kita, ibu bapak. Yang percaya katakan amin. Amin. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada. Anak-anak Tuhan boleh menghadapi masalah, boleh menghadapi persoalan, tetapi setiap hari mereka tidak memunculkan bau masalah. Tidak ada bau persoalan dalam hidupnya, walaupun banyak persoalannya. Amin. Walaupun banyak persoalannya, banyak pergumulannya, tetapi wajahnya yang dipenuhi dengan sinar kemuliaan sehingga dia tidak berbau masalah. Dia tetap wangi Roh Kudus. Haleluya. Amin. Bahkan berkat yang terakhir, Sadrak, Mesak, Abednego ayat 30, kepada mereka bertiga diberikan kedudukan yang sangat tinggi. Kita mau diangkat oleh Tuhan, amin. Sebelum kita diangkat ke sorga di dunia ini juga Tuhan mau mengangkat kita. Mengangkat hidup kita, memberkati kita. Milikilah roh yang bernyala-nyala. Jangan Bapak Ibu pikir kalau saya roh bernyala-nyala melayani Tuhan, pendeta yang untung. Bukan saya yang untung, ibu bapak yang lebih beruntung. Amin. Iya. Lihatlah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yang beruntung bukan Raja Nebukadnezar, tetapi yang beruntung mereka bertiga. Mereka sudah memiliki kedudukan yang tinggi, tetapi dinaikkan lagi kedudukan mereka ke tempat yang lebih tinggi lagi. Karena roh mereka menyala-nyala, walau mereka dalam pembuangan, cinta mereka kepada Tuhan tidak pernah pudar. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena mereka melihat pengharapan yang ada pada Allah yang mereka sembah. Karena itu perlu kita mengenal Allah yang kita sembah.
Banyak orang menjual Yesus untuk hal-hal materi. Karena mereka tidak mengenal siapa itu Yesus. Tetapi kalau dia mengenal Yesus dengan sempurna, dia akan mempertahankan Yesus dengan nyawanya sekalipun. Bapak Ibu saudara sekalian, kita melihat dalam 2 Korintus 4 ayat 16. 2 Korintus 4 ayat 16. Ini Paulus juga seorang anak Tuhan yang luar biasa. 2 Korintus 4 ayat 16. Jangan tawar hati. Ini judulnya saja, jangan tawar hati. Ya, jangan kendor. Jadi jangan tawar hati, juga waktu menghadapi maut. Jangan tawar hati. Jadi di sini jangan tawar hati menghadapi bla bla bla, juga waktu menghadapi maut jangan tawar hati. Waktu menghadapi maut pun jangan tawar hati, apalagi waktu menghadapi yang lain. Maka dikatakan begini, sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Amin. Yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Kalau Sadrak, Mesak dan Abednego memperhatikan yang kelihatan, maka mereka akan menyerah. Tetapi karena mereka memperhatikan yang tidak kelihatan, di mana hati mereka diterangi oleh Roh Kudus, melihat kemuliaan Allah, maka mereka pun bertahan dan bertahan. Dalam 2 Korintus pasal 8 ini adalah jemaat yang tidak pernah kendor melayani Tuhan, walau mereka mengalami penderitaan yang sangat berat. 2 Korintus 8 ayat 1. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Amin. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ini jemaat di Makedonia ini mendapat kasih karunia Tuhan. Mereka mendapat kasih karunia Tuhan, tetapi mereka dibawa oleh Tuhan ke dalam pencobaan, ke dalam penderitaan. Bukan hanya satu penderitaan, berbagai penderitaan. Jadi orang yang mendapat kasih karunia Tuhan bukan melulu jalannya mulus. Tidak. Bukan melulu jalannya lancar. Jemaat inilah mendapat kasih karunia Tuhan, tetapi mereka dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Tetapi sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerenaan sendiri mereka meminta dan
mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Amin. Ini ibu bapak meluap-luap rohnya di hatinya. Dan apa yang mereka berikan pertama kepada Tuhan bukan uang ibu bapak. Ini saya sampaikan bukan uang maksud saya di sini, tapi kita lihat ayat selanjutnya, ayat 5. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka. Amin. Diri mereka yang mereka berikan pertama-tama kepada Tuhan. Dia berikan dirinya kepada Tuhan, melayani Tuhan, dan dia berikan juga dirinya, tubuhnya, waktunya untuk rasul-rasul melayani hamba-hamba Tuhan. Bahkan mereka pun mendesak, memaksa supaya mereka ikut ambil bagian melayani Tuhan. Mereka tidak sayang tenaga, tidak sayang harta, tidak sayang waktu. Mereka memberikan semua kepada Tuhan walaupun mereka menderita, walaupun mereka miskin. Kemiskinan bukan senjata bagi mereka untuk tidak melayani Tuhan. Justru kemiskinannya menjadi alat bagi mereka melayani Tuhan. Amin ibu bapak. Sukacita membuat sehingga nama mereka pun ada di dalam kitab suci ini. Perbuatan mereka pun dicatat di dalam kitab suci kita sebagai jemaat yang begitu luar biasa, teladan yang luar biasa, memberikan dirinya dengan selalu mengalami sukacita yang meluap-luap di dalam hatinya untuk memuliakan Tuhan. Maka sebagai yang terakhir kita baca Habakuk 3. Dalam Habakuk 3 dikatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan lembu sapi tidak ada dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak, beria-ria, beria-ria. Habakuk 3 ayat 17 ya. Ayat 17-18. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Haleluya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun pun walaupun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba pun tidak ada lagi di kandang, lembu sapi pun sudah terusir terhalau dari kurungan, tetapi anak-anak Tuhan akan tetap bersemangat melayani Tuhan. Amin. Bersorak-sorak, beria-ria, memuji Tuhan. Maka Tuhan akan turun tangan. Dia akan, coba ayat 19. Dia akan membuat kaki kita seperti kaki rusa. Ayat 19. Masih di Medan? Ayat 19 ya. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Amin. Itulah berkat bagi orang
yang selalu menyala untuk Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita menyala. Bertahan dan kuatlah, walau pencobaan silih berganti. Terima kasih Tuhan. Berilah kami kekuatan mampu bertahan. Bertahan sampai Tuhan datang kembali. Bawalah hati kami kepadamu Tuhan, agar dunia ini jangan mencuri hati kami. Dunia ini memberikan kepada kami yang kami ingini, tetapi ujung-ujungnya adalah maut yang akan membuat kami menderita selama-lamanya. Biarlah kami Tuhan mau belajar taat, melakukan firman-Mu, walau setiap hari kami harus memikul salib-Mu. Berilah kami Roh Kudus, agar ketika kami menyangkal diri ini ada sukacita yang meluap-luap, sehingga tidak ada rasa bosan, rasa jenuh, dan rasa penyesalan mengikut Tuhan. Roh Kudus, kerjakan hati kami, walau dunia kering dan gersang. Roh Kudus, buat kami segar, hati kami jadikan seperti taman Tuhan. Amin. Agar jangan sia-sia pengharapan kami Tuhan, agar jangan sia-sia jerih lelah kami mengikut Engkau sejak kami ada di dunia ini sampai sekarang. Tetapi kami menjadi orang-orang yang akan menerima mahkota kehidupan itu. Kami percaya di dunia ini pun Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Di saat kami mengarahkan mata kami ke sorga, memikirkan perkara-perkara yang di atas, Tuhan akan menjamin hidup kami di dunia ini. Karena Engkau telah memberikan rumus yang terbaik, di mana kami harus terlebih dahulu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kami. Maka kami tidak perlu khawatir lagi akan apa yang akan kami makan, minum, dan pakai. Biarlah kami selalu mencari kerajaan-Mu, menyenangkan hati-Mu, melayani Tuhan dengan rajin, dengan roh yang bernyala-nyala. Haleluya.